itu aja ya. Oke, kita kembali ke materi hari ini. Terima kasih Pak atas pengantarnya. Kalau saya tidak mau duduk, capek duduk. 1 minggu saya duduk terus dari jam 8 sampai jam 10. Oke, sebelum kita mulai, saya mau breaking dulu ya. Boleh tak? Oke, berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Berdiri agak mundur boleh, atau mungkin di sini berdiri juga boleh. Gimana? Situ saja. Oke, silakan teman-teman. Oke, silakan teman-teman menghadap ke sana. Menghadap ke sana, balik ke sana, balik ke sana. Oke, balik ke sana, balik ke sana. Silakan teman-teman tepuk pelan-pelan pundaknya temannya. Ayo, tepuk pelan-pelan, pelan-pelan. Ayo rasakan. Ayo, sudah ditepuk. Ayo kita pijit pelan-pelan, pijit pelan-pelan. Ayo dipijit pelan-pelan, pijit. Udah kan? Kalau begitu turunkan tangan. Ayo balik lagi, balik arah, balik arah. Ayo balik arah. Tangan tangan. Ya ditepuk dulu, tepuk pelan-pelan, tepuk pelan-pelan. Tadi kita sudah terlalu tegang, jadi kita harus pelan-pelan. Capek memasak kasihan ini. Iya. Intinya teman-teman tidak perlu kita banyak, sedikit pun yang penting kita kompak. Oke, silakan dipijit pelan-pelan. Percaya juga. Oke. Oke. Sekarang cari pasangan masing-masing. Nah, yang tidak ada pasangannya, silakan berdiri di sini, lihat ke sana. Dia yang menilai, ya. Oke, permainannya kali ini adalah hitam dengan hijau, saling berhadapan. Permainannya kali ini adalah hitam dengan hijau. Silakan pilih yang mana hitam, yang mana hijau dalam. Hitam. Hijau. Oke, hijau gitu kan, sudah ya. Bumi ini contoh. Kalau misalkan saya bilang hijau, tangannya semua kayak gini dulu. Tangannya gini. Jangan selama. Semuanya. Iya. Kalau saya bilang hijau, berarti yang kita harus memukul yang hijau tak menghindar. Jangan sampai Hijau jangan sampai dipukul. Hijau menghindar ya. Kalau misalkan saya bilang hitam, berarti yang hijau menghindar, yang hitam yang memukul. Kita coba ya. Koreksi berarti sebelum dibilang hitam berarti 2 tangan. Iya, 2 tangan harus begini. 2 tangan harus begini. Oke, lihat dulu ya. Iya dulu. Kita tes. Bu, sebelah sini, sebelah sana. Ini siapa yang hijau sini? Gue Siapa yang hijau? Wati. Yang ini? hijau saya. Hitam. Oke, kita coba ya. Kita coba. Ayo konsentrasi, ayo konsentrasi. Konsentrasi ya. Hitam. Ayo, makanya konsentrasi, fokus. Oke. Oke. Kau yang memukul. Oke, ayo kita fokus lagi. Kita fokus lagi. Yang tersebut adalah tangan. Oke ya. Fokus. Hitam. Kalau dibilang hitam, saya biasanya tangan. Tapi kalau dibilang hijau saya Oke, lagi. Ayo fokus. konsentrasi pukul. Fokus ayo. Fokus. Hijau. Ini bukan pada bukanya. Ya lagi ayo. Satu kali lagi. Hitam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, teman-teman, apa coba saya tanya, apa tujuannya tadi? Apa yang didapatkan
mengeluarkan aura-aura positif, sudah bahagia saya lihat. Jadi saatnya kita fokus sama materinya, Oke, saya rasa teman-teman ini, aduh, saya kadang malu berdiri di sini. Oke, ini ada, sabar, ini ada apa? Oke, sebelum kita masuk di materi, ini ada 3 gelas. Nah, silakan teman-teman menulis di sini apa pandangan teman-teman mengenai 3 gelas ini. Apa pandangan teman-teman? Gelas kosong, setengah kosong, full. Silakan, tidak apa-apa. Seininya saja, sepahamannya teman-teman. Ala penale. Saya bawa pena. Apa? Ayo saya kasih 5 menit waktunya. Saya kasih apa artinya gelas kosong bagi pemahamannya teman-teman, gelas setengah kosong dan gelas full. Ini tadi malam tiba-tiba saya dapat di motor. Bilang kayaknya bagus ini buat teman-teman di sekolah. Gelas kosong. Apa makna gelas kosong, gelas setengah kosong sama gelas full? Apa kira-kira maknanya? Tenang, nggak apa-apa. Kalau sama saya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Terserah kita ya. Iya, teman-teman silakan. Bapak. Oke, silakan teman-teman ditempel di sana. Tidak apa-apa teman-teman, jangan ini menjadi beban. Ini hanya refleksi. Ini hanya refleksi buat teman-teman. Apa sih artinya gelas kosong, gelas setengah kosong, gelas penuh? Iyo. Sebenarnya maknanya sangat dalam sekali. Dalam sekali. Tapi tidak apa-apa, sepemahamannya teman. Iya memang betul deh. Iya, nggak apa-apa. Tulis saja sebagai wadah. Kan sepemahamannya teman-teman, jangan terlalu membebani teman, saya takutnya malaria. Oke, ini 2 menit lagi. Silakan kumpul yang sudah selesai supaya kita ini kebetulan Bapak lagi mau ke bank. Jadi Harus dari diri sendiri. teman-teman, lalu kalau Bapak ke bank, terus teman-teman juga banyak yang tidak boleh tahu. Untuk prakteknya kita di depan. Ya, hari ini saya mungkin menjelaskan hanya teorinya saja. Yang mana yang penuh yang sebelah ya? Ya. Jadi untuk minggu depan kita kombel, gue langsung disiapkan saja. Mungkin jam 11 jam berapa siapkan ruangan sama ini, sama yang kita ubah lagi struktur. Harus ada perlengkapan, ada seksi apa gitu, konsumsi atau apa segala macam itu ya. Biar nanti tidak. Ya, sama mungkin nanti bisa dipertimbangkan. Nanti bisa dipertimbangkan air minum sama itu. Nanti yang barusan dibilang bilang itu nanti. Aku sih tidak dengar ya. Tidak dengar ya. Apa itu gara-gara gelas-gelas ini? ATK sama Nanti saya kasih koordinasi ke gelas. Jadi ATK-nya itu spidol. Terus setelah kamu tinggal lagi. Nanti saya koordinasi. Ya, nanti gue silakan. Kan bertahan. Oke teman-teman, ayo yang sudah selesai, apa menurutnya? Ayo boleh dibaca anunya tadi. Oke. Boleh juga berdiri sekalian. Mewakili saja 1-2 orang. Ayo
Jadi misalkan di kelas kita itu ternyata ada siswa yang datang dengan kelas kosong, artinya pengetahuannya betul-betul kosong tentang materi yang akan kita bagikan. Sedangkan ada sebenarnya peserta didik yang pengetahuannya sudah mencapai setengah tentang materi yang akan kita bagikan. Ada juga peserta didik yang sudah sangat memahami. Maka dari itu gunanya kita melakukan ini akan kita dapat ketika kita melakukan asesmen awal. Jadi kita akan mengetahui peserta didik mana yang berada pada porsi kelas kosong, peserta didik mana yang ada di kelas yang sudah terisi setengah dan mana yang Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, terima kasih Bang Jel. Saya bilang dari tadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Pemahamannya teman-teman soal ini itu ada masalah. Silakan Pak Sukma dibacakan hasil dari ininya tadi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sekarang yang saya bilang tergantung pemahamannya teman-teman. Kita tidak mengarah ke sekolah, tidak mengarah ke mana-mana. Yang penting pemahamannya teman aja. Maaf ya, Pak Sandra. Iya, nggak apa-apa. Jadi ini tidak sesuai kan saja ya? Iya, sesuai dengan Jadi ini sipilnya saja, ini kan bahas tentang permainan. Jadi ibaratnya sebagai gelas kosong dan gelas setengah kosong dan gelas full. Sedangkan ini orang mulai dari awal berusaha. Sedangkan ini yang gelas setengah kosong sudah ada pematangan mulai membuat usaha. Sedangkan ini sukses. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, teman-teman, saya tadi katakan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Betul, semua pemahamannya teman-teman kan tergantung dari sudut pandang teman-teman melihat. Nah, tapi kalau saya pribadi, kalau saya tujukan ketika kita ke Gombel, kira-kira teman-teman pilih yang mana? Gelas kosong. Gelas kosong. Maksudnya gimana sekarang? Dalam posisinya kita sekarang. Enggak, maksud saya teman-teman ketika pergi Gombel, kira-kira teman-teman di posisi mana? Iya. Nah, gelas kosong. Bagusnya di mana? Oke ya. Jangan lupa Oke. Baik. Ada patah yang mengatakan bahwa ketika kita bertemu orang yang baru, kosongkanlah gelas kita agar ilmu itu masuk ke kita. Arti dari gelas ini, teman-teman, sepintar apapun kita, tahu apapun kita, ketika kita mau menimba ilmu, kosongkan. Jangan bilang karena kalau sudah full itu tidak akan masuk. Coba gelas isi, kalau dia full dia akan keluar. Tapi kalau di posisi kosong ataupun di posisi setengah itu akan menerima. berarti di tengah tidak salah juga. Jadi teman-teman ketika mau misalkan di luar Gombel ini, ternyata materinya ini, tidak semua loh materi ini terkadang kita pahami. Ya, Contoh saya mungkin di sini teman-teman mengatakan ini saya sudah ahli teknologi. Terus saya diajaklah ke Nabil untuk pembelajaran TIK. Kan wah, ngapain ini orang belajar Canva, orang belajar ini? Tapi ternyata ada hal yang saya tidak tahu dan saya tahu di sana. Nah, itulah pentingnya kita memposisikan diri antara gelas kosong atau gelas setengah kosong. Tentu kalau teman-teman memilih gelas kosong itu kan tampungannya lebih banyak nih daripada ini. Jadi teman-teman silakan ketika dimanapun Anda berada, ayo diturunkan sedikit, merendah sedikit, karena ada semua waktunya begitu. Ada semua waktunya saya akan berdiri di sini, ada semua waktunya saya akan di bawah, dan saya tidak bisa memandang orang yang berbicara itu setengah mata begitu. Begitu. Itu arti dari makna dari gelas kosong ini. Karena semua sesempurna apa yang kita lihat, kita bilang sesempurna kita pun tidak Pak benar kita tahu semuanya. Jadi sekalipun kita tahu materi itu, mari kita berpura-pura tidak tahu. Nah, supaya tidak ada tindakan baru yang kita dapat dari orang lain. Oke, terima kasih Bu Awati. Guru bahasa Indonesia. Sudah paham toh? Sudah paham makna toh? Nanti minggu depan kita cari makna lain.
Oke, kita masuk di ini adalah media pembelajaran interaktif atau MPI. Sudah ada yang pernah dengar? Belum. Belum pernah dengar? Belum. Aduh. Belum pernah dengar Pak baru ini. MPI itu apa ya? Coba masuk sama MPI definisinya apa? Materi apa tadi? Dibaca aja ya. Perangkat pembelajaran interaktif berbasis teknologi. Nah, sekarang di era 21, abad 21 ini kita diharuskan untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Nah, ini loh yang sedang saya mau ajak teman-teman untuk bagaimana memanfaatkan teknologi sebagai media bantu untuk mengajar. Nah, kemudian contohnya ada kuis. Sering dengar kan kuis interaktif kayak kuisis, Kahoot, dan yang lain. Pernah dengar toh? Kemudian ada video interaktif. Misalkan video interaktif itu kayak misalkan teman-teman memutar video kayak mengenal buah atau hal lain. Kemudian ada simulasi dan aplikasi pembelajaran lainnya. Nah, ini sebentar saya akan jelaskan MPI itu apa, ini baru pengertian secara umum. Kemudian tujuannya adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar. Nah, dari definisi, contoh, tujuan, kira-kira sudah ada bayangan tidak? Kalau Pak Olan, coba bayangannya. Sesuai dengan ini, Ah, yang membuat pembelajaran itu menarik kayak game dan pembelajaran. ya, jadi teman-teman sekarang kita di era dimana betul-betul media pembelajaran sebenarnya itu mudah. Hanya saja kadang kita yang tidak paham begitu. Jadi ini tujuannya saya membawa materi ini supaya teman-teman ada misal terbuka nih wawasannya mengenai bahwa ternyata teknologi ada di samping kita, cuma tidak pernah dimanfaatkan. Nah, pentingnya MPI. Yang pertama adalah partisipasi. Nah, di sini meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran. Tapi nanti ada contohnya sebenarnya, tapi nanti saya kirimkan contohnya. Di sini karena saya pakai laptop teman, laptop lagi error, jadi tidak ada ini. Kemudian ada pembelajaran di abad 21, yaitu yang melibatkan teknologi, kemudian kolaborasi dan kreativitas. Kolaborasi dengan siapa? Tentu kolaborasinya dengan teman sejawat ataupun guru dengan siswa ataupun siswa dengan orang tua dengan guru. Nah, itu yang sedang saya terapkan di kelas saya. Saya tidak mampu menerapkan semua, tidak mampu menjelaskan semua di dalam kelas karena waktunya mepet. Jadi saya berpikir seperti ini. Kenapa orang tua saya tidak ajak untuk bermitra? Jadi orang tua juga berperan dalam proses belajar mengajar. Tugas kita di sekolah hanya untuk mengkasih hidup itu api. Yang bagian untuk memperbesar api adalah orang tua. Nah, itu metodenya. Kenapa saya tidak pernah terlalu pusing? Saya pun pergi-pergi, saya bukan pergi sembarang, tapi ada yang saya kirim ke orang tua murid saya. Pelajari ini, setelah ini materinya dipelajari, masuk di kuis supaya untuk melatih apakah anak sudah paham atau tidak. Tadi pagi orang tuanya semua datang, saya jelaskan gimana yang saya kirimkan, paham tidak? Nah, di situ orang tua baru saya jelaskan pelan-pelan lagi, oh gini. Nah, jenis MPI. Apalagi MPI? Media pembelajaran interaktif berbasis teknologi. Nah, jenisnya adalah kuis interaktif seperti umpan balik langsung, contohnya Kahoot dan kuisis. Itu umpan balik langsung. Karena setelah kita mengerjakan kuisnya ada nilai yang keluar. Berarti secara real pengetahuannya anak-anak tertera. Oh, ternyata kemampuan anak-anak hanya sampai di situ. Tentu nanti penerapannya disesuaikan dengan karakteristik siswa kita. Jangan ambil games ini terus buat soalnya terlalu tinggi. Sesuaikan dengan materi yang kita pernah ajar. Kemudian video interaktif, video dengan pertanyaan, contoh yang kosong, itu ada aplikasinya. Sama dengan boleh juga bikin kayak saya, bikin warna saya dari YouTube terus kirim ke PMN sebagai media ajar. Ada mungkin ada yang pernah lihat? Jadi anak-anak itu ada interaktifnya. Jadi setelah saya ajak di video itu, saya ajak apa ini, setelah apa itu. Jadi anak-anak akan melakukan yang saya perintahkan. Kemudian simulasi dan games. Nah,
Ini ada pembelajaran berbasis game. Yang saya angkat di pembatik di tahap 1 adalah pembelajaran berbasis game. Nah, ini nih contoh MPI yang paling populer di Indonesia. Yang pertama ada Kahoot. Sudah biasa dengar Kahoot? Sudah. Nah, nanti yang belum, nanti bisa diobrak-abrik, nanti masuk di aplikasinya, terus teman-teman bisa obrak-abrik. Kemudian ada Google Classroom. Pernah dengar Google Classroom? Sudah. Kemudian Nerput. Tidak pernah itu. Pernah, nanti kita penelitian. Canva? Sudah biasa ya. Nerput belum. Oke. Nanti baru kita pelajari nanti satu-satu. Keunggulan MPI tentu itu akan berpengaruh pada gaya belajar. Kemudian umpan balik seperti yang tadi saya katakan di kuis itu pasti akan ada umpan baliknya langsung secara real, nilainya akan keluar. Kemudian ada keterampilan teknologi. Kenapa ini keterampilan teknologi? Ketika teman-teman mengirimkan linknya, misalkan linknya ke orang tua, itu nanti kita arahkan bahwa biar anaknya yang main, yang penting kita arahkan. Kenapa juga ini MPI lebih bagus? Kenapa? Karena sekarang anak-anak kita itu lebih cenderung main gadget, main HP daripada nonton YouTube, nanti main ini. Nah, yang saya bahas di sini lebih spesifiknya itu adalah Canva. Karena kenapa Canva? Karena teman-teman sudah terbiasa dengan Canva. Cuman kalau di Canva kan versi online ya, jadi harus menggunakan internet. Tapi nanti di sesi mungkin selanjutnya saya akan menggunakan Canva MPI ini dari PowerPoint supaya teman-teman tidak perlu menggunakan internet ketika menggunakan. Cuman kalau Canva bagusnya semua asetnya ada di dalam yang kita butuhkan. Kalau PowerPoint itu kita download dulu, kumpulkan dulu asetnya, baru kita buat. Nah, kalau Canva ramah penggunaan. Jadi Canva ini mudah digunakan untuk desain grafis. Harusnya kali ini bukan contoh seperti ini bagaimana. Iya, itu ada sesinya nanti. Ya, kalau kita hanya menjelaskan tapi itu kepala Betul. Sebelum kita masuk, teman-teman kita bungkus. sebelum kita masuk biasanya kita penonton dulu, toh, supaya terbuka dulu wawasannya, jangan langsung masuk di situ, nggak enak, basa-basi dulu. Jadi minggu depan itu harus begitu. Iya, ada Pak, tenang. Teman-teman minggu depan, sebenarnya teman-teman ini sudah pernah bikin. Tapi kita kayaknya sudah semua yang bisa sudah lupa. Jadi sudah lupa. Siapa yang pernah ikut pelatihan Canva? Saya. Semua. Semua toh? Kan ini. Lupa. Yang kelihatan itu macam tidak ada. Yang video itu yang sudah masuk ya. Yang sini kita. Tidak apa-apa. Semuanya dari yang Teman-teman tidak apa-apa, nanti saya ajar. Ya. Kemudian ada fitur interaktif. Oke, ini ada fitur interaktif. Di sini ada template-nya, kemudian elemen visual dan kolaborasi. Di Canva itu sudah lengkap. Mau pakai gambar bergerak ada, mau pakai gambar animasi ada, mau foto biasa ada. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, ini adalah langkah-langkah secara umum. Ini secara umum saya yakin percaya teman-teman sudah paham. Cuman di pelatihan kemarin itu bagus sebenarnya, katanya mungkin karena waktunya yang mepet jadi semua dibalas gitu. Tapi insya Allah yang saya netap di sini teman-teman bisa bertanya kapanpun. Toh? Langkah-langkahnya saya kira teman-teman sudah paham ya, masuk. Intinya ketika kita membuat Canva, MPI di Canva itu gunakan presentasi. Ya. Presentasi yang kita bikin. Kayak PowerPoint begitu. Kemudian ini tips desain di Canva. Coba Bu, coba baca yang nomor 1. Sederhana. Hindari elemen visual berlebihan. Oke, terima kasih. Model C yang kedua. Konsisten, gunakan warna dan font yang konsisten. Oke, Pak Sukma yang ketiga. Interaktif. Libatkan siswa dengan pertanyaan visual. Jadi kenapa sih ketika kita mendesain itu harus sederhana? Yang terlalu banyak elemen. Kenapa? Karena jangan sampai anak-anak itu fokus di situ.
Jadi gunakan saja elemen-elemen yang kiranya dibutuhkan. Gitu lah. Terus kemudian konsisten dari slide 1, slide 2, slide 3, slide 4 usahakan mulai dari background, elemen-elemennya itu konsisten, biar fontnya juga konsisten. Hindari satu slide, pindah ke slide lain itu ubah lagi. Kemudian interaktif, libatkan siswa dengan penggunaan visual. Itu yang harus kita ubah mindsetnya. Desain grafis, ini kan masih desain grafis ya. Desain grafis itu butuh keindahan untuk dilihat, ada seninya. Bukan karena kita wah kayaknya menarik deh kalau rame ada semua warna di dalam. Temanya dari awal sampai akhir satu saja temanya. Betul. Contoh nih, misalkan ibu mau mengenal tentang binatang laut, tidak mungkin dong temanya dalam gunung. Tapi saya tahu Pak gunakan tema avatar, jadi ada elemen air, api. Tergantung dari kebutuhannya lagi. Istilahnya gini, tema yang kita pilih itu pasti disesuaikan dengan pembelajaran yang kita mau tampilkan. Gitu. Tidak mungkin dong, misalkan matematika baru di dalam IPA. Seperti itu. Jadi hindari desain-desain atau elemen-elemen yang terlalu berlebihan ya. Nah ini sudah dikasih satu infografis, template, ada konten, ada elemen grafis. Nanti di Canva ada semua. Ya. Nah, kira-kira teman-teman selama menggunakan pernah menggunakan Canva untuk pelajaran? Pernah. Kira-kira tantangannya itu apa? Saya apa namanya saya? Jadi saya kalau untuk belajar tentang kelas biasanya menggunakan Canva, Wordwall, sama PowerPoint yang kalau untuk Canva itu tantangannya itu saking banyaknya elemen dan ini malah kita semakin aduh yang mana ya? Contohnya kemarin saya bikin Canva buah-buahan. Saya buah, muncullah gambar buah apel yang bagus, apel yang berkah. Saya jadi bingung kayak memperpanjang waktu ke apel yang mana ya? Mungkin karena saking banyaknya pilihan di Canva. Tapi ya itu memang yang saya sukai dari Canva karena selesai itu. Terus kalau misalkan ini untuk downloadnya itu yang ya syukurnya makin kesini semakin bisa cara downloadnya, ukurannya. Tapi ya itu dia mungkin internet harus ada yang kita lebih fasilitasi lagi dengan internet karena kembali lagi kalau Canva kan pakai online. Jadi baru kalau di rumah kita kan lebih sering kalau desain Canva itu pasti sebenarnya di sekolah. Jadi ya itu kembali lagi kan internet sih. Kalau dari Bu Minci selain Canva pernah gunakan video atau mungkin aplikasi lain yang berbasis teknologi? Tidak, Canva saja. Selama ini Canva-nya Pak bikin apa? Modul aja Kak saya. Yang Canggih. Inilah gunanya saya berikan dari teman-teman. Jadi Canva itu bukan hanya untuk membuat modul aja, membuat grafik, tapi ini bisa menjadi alat sebagai kita nanti mengajar. Saya di kelas saya sudah terapkan ini, itu antusias kan. Boleh tanya Bapak ketika dia masuk di kelas saya, kalau saya menggunakan teknologi seperti apa. Mungkin teman-teman juga biasa melihat video saya kan. Dan itu secara penilaian saya itu efektif sekali. Kenapa? Dalam satu hari dia sudah bisa mengenal semua warna yang bahasa isyarat. Coba kasih kertas, suruh hafal. Iya. Nah itu. Jadi apalagi tenaga kita, ayo kembangkan di aplikasi-aplikasi. Rencana selanjutnya saya. Pasti semua butuh infokus. Nah, ini yang dibagi-bagi. Tenang teman-teman, tenang, ada bendahara. Tunggu dari Pak Edi. Jadi gini. Contohnya background kalimat. Saya tidak bikin begitu, saya gunakan Canva punya ini dan itu sebagai layar yang saya pilih saja. Dia terima begini, jadi saya bikin layar besar terima lah. Bisa kembali. Kayak gitu aja teman-teman. Banyak kita harus berubah dari gaya
yang mengajar kita ya sebelumnya memang guru yang sebagai student center, bukan anak-anak gitu loh. Terus saya itu pendekatan yang saya gunakan selain MPI ini, saya gunakan orang tua mitra. Nah, kenapa tantangan saja besar ternyata ketika saya sama orang tua, ada yang ogah, ada yang tidak, tapi cara saya gini, saya kirimkan linknya, silahkan dipelajari, videokan saya pengambilan nilai kerjasama orang tua dengan siswa. Nah, itu kuncinya. Kalau teman-teman tidak menggunakan strategi, saya yakin teman-teman orang tua itu agak tahu. Tadi saya sampaikan beberapa orang tua tidak hadir. Saya sampaikan begini, berarti saya anggap orang tua yang tidak hadir paham. Selanjutnya saya akan kasih pelajari materinya, anukan kuisnya, saya mau divideokan, kirimkan ke saya. Itu karena kita tidak bisa sepenuhnya anak-anak yang diserahkan ke kita. Orang tua dengan kita itu adalah mitra. Kita yang kasih pemantik di rumah, di sekolah, orang tua di rumah yang kasih nyala. Waktu anak-anak dengan kita guru dengan orang tua lebih banyak waktu dengan orang tua. Dan manfaatnya ketika anak belajar dengan orang tua terjalin kedekatan. Ayo mulai tergantung kelas kita mau jalan kemana, tergantung kita sebagai guru. Jadi kalau orang tua menilai kita seperti ini, berarti itulah yang terjadi sama kita. Dan teman-teman jangan takut ketika mendapatkan refleksi dari orang tua. Itu sebagai ambil itu pelajaran bahwa ternyata masa masih kurang di sini. Saya pun begitu tadi karena bertepatan dengan mungkin sudah berapa bulan saya pegang dengan kesempatan itu pun saya pun akan melakukan refleksi. Silakan disampaikan perkembangan sebelum dan sesudah, apanya yang perlu diperbaiki, apa yang harus saya perbaiki. Nah, orang tua akan berbicara apa adanya di merah. Nah, di situ kita tahu ternyata nanti buat saya seperti ini. Jangan takut kita sebagai guru dikritik begitu. Justru jadikan kritik itu sebagai alat untuk kita semakin naik levelnya. Karena kalau kita tidak dikritik orang, itu berarti kita belum berhasil karena belum ada alat ukur yang menjadikan oh ini sudah sesuai nggak sih cara kita ngajar begitu. Jadi jangan takut. Saya pun sama kalau misalnya orang tua silakan. Saya bertanya terkait dengan saya baru saja tadi jam 12 saya kan 1 minggu ini sudah masuk di Bimakku itu dengan topik aku suka makan dan dibuat. Sudah pengenalan selama kurang lebih 3 tahun dan saya mengambil kesempatan di akhir pekan ini pelaksanaan berikut saya kirimkan ulang video di grup orang tua, video bahasa isyarat CD tentang buah-buahan yang saya gunakan di dalam pembelajaran dan di sini saya sampaikan mohon bantuannya untuk melatih anak-anak bahasa isyarat buah-buah berikut ini termasuk dengan video supaya nanti pas hari Senin saya akan tanya dan saya akan nilai apa yang anak-anak sudah mereka sudah bisa jadi pertanyaan itu apakah tidak apa-apa itu mungkin saya dengar dari mereka itu semakin kita melakukan sesuatu. Jadi saya meminta orang tua juga di rumah pas kebetulan lagi libur mereka juga berlatih mengisyaratkan buah apel seperti apa. Semua buah itu mungkin ada kurang lebih 15 buah dan saya minta tolong semuanya itu orang tua latih anaknya agar bisa mengingatkan itu dalam bahasa isyarat. Nanti hari Senin saya akan mereka tes mereka apakah sudah bisa atau apakah tidak masalah begitu. Kalau dari pandangan saya ya saya pernah lakukan sebelum saya mengajar ya mungkin yang kebiasaan saya ketika teman-teman sibuk dengan raport saya sibuk presentasi. Tujuannya apa? Saya adakan dulu dengan orang tua itu kesepakatan belajar. Untuk apa? Ketika saya memberikan tugas yang harus kolaborasi dengan orang tua ke depan, itu tidak kaget. Memang dari awal kita sudah bicarakan. Jadi saya selalu ketika di awal pembelajaran pertemuan, saya selalu panggil orang tuanya. Kita bahas dulu. Jadi nanti akan gini. Saya jelaskan bahwa saya dulu partnernya ibu. Jadi kita sama-sama. Dan selalu pendekatan emosional kepada
orang tua murid supaya orang tua murid ini lebih terbuka, lebih bisa menerima apa yang kita minta. Dan alhamdulillah sejauh ini semua orang tua murid saya respon positif. Dan saya pun sama Bu, saya kirimkan link, pelajari materinya, silakan besok saya nilai. Ketika sampai di sekolah ternyata saya nilai, saya akan kirimkan langsung ke orang tua. Jadi dia kurang di sini ini tolong dipandu lagi dulu. Karena saya mau masuk di materi selanjutnya, saya tidak bisa masuk karena dia belum paham di sini. Dan saya rasa yang paling tepat itu adalah teman-teman silakan gunakan kesepakatan di awal supaya nanti selanjutnya tidak ada masalah. Dan kalau mungkin Bu Angel kasih 15, tolonglah 5 dulu. 5, besok 5, besok 5, besok 5. Kenapa? Karena anak-anak semuanya itu tidak bisa ngeplak satu kali. Itu akan rancu dia punya ini. Jadi kalau misalkan tidak misalkan itu 5 terlalu mudah, 10 juga tidak apa-apa. Batasnya 10. Jadi kalau menurutku Bu Angel, selain dari menghafal gerakannya, ejaannya. Iya, itu yang saya minta, tolong dihafalkan, diingat penulisan nama-nama buahnya dan bahasa isyaratnya. Karena anak tunarungu hanya mampu belajar membaca loh. Dia hafal jelas tulisannya apa, ini tulisannya apa. Dan biasanya saya sudah tes mereka. Mereka Kalau dihafal untuk depannya dulu. Misalnya hafal, ini hafal ada dulu. Di pas apa atau telat tadi apa sekali dulu. Karena sistemnya menghafal, jadi bukan membaca tapi menghafal. Jadi memang tujuannya saya itu kenapa seperti yang bilang harus lengkap dengan namanya karena memang tujuannya bukan hanya kedua tapi ada literasinya. Kemudian nanti akan saya masukkan lagi soal-soal numerasi dengan gambar-gambar buah-buahan. Sudah betul Bu ya. Tersisa nanti dibahas dengan orang tua apa? Jadi itu mungkin Pak Ibu nanti saya ikuti yang Nanti di teman-teman harapan saya, teman-teman per 6 bulan silakan panggil orang tuanya, terus lakukan refleksi lagi dari orang tua. Seperti apa nanti? Karena gini, kadang orang tua itu tidak paham dengan maksud kita. Nah itu yang harus dikasih paham, bahwa guru perannya sekarang itu bukan teko yang menuang, tapi pemantik yang hanya untuk membakar, nanti yang menyalakan apinya besar itu orang tua. Ayo Pak Ibu, gas. dari sini yang pendapat bukan hanya untuk di kelas Besi. untuk anak sendiri. Apa itu? Bisa bagus. Apa itu? Dari sini yang bisa dari hanya di kelas bukan untuk anakku sendiri. Saya harus kayaknya gurunya itu memang di sekolah hanya pemantik, mamanya kembali ke rumah sebenarnya. Jadi saya jadi sadar juga. Jadi teman-teman, saya mau tanya kembali Pak Sukma, pemahamannya tentang MPI itu bagaimana? Kalau saya pribadi, kita ini ya perlu lagi dipelajari, tapi pemahaman sudah ada. Tapi mau berbuat saja. Kira-kira Pak Sukma menurutnya media pembelajaran interaktif ini melalui teknologi bisa tidak diterapkan di kehidupan? Nah, itu bisa. Kenapa? Masa nanti itu. Dari Sukma. Saya rasa belum bisa. Ya, karena itu bisa. Karena kenapa? Bagaimana kalau kita netra? Iya ya. Tergantung penggunaannya. Maksudnya kalau hanya materi teori. Gini teman-teman, pahami dulu dong. Tunagrahita itu apa? Yuk. Tunanetra itu apa? Tunarungu itu apa? Autis itu apa? Daksa itu apa? Itu dulu yang dipahami kalau pasti. Tunanetra bisa mendengar. Jadi bukan cuma visual. Jadi kayak gini. Kalau di tunarungu dikuatkan sama visual. Kalau tunanetra dikuatkan dengan audio. Kalau di tunagrahita pasti audio dengan visual. Nah itu dulu yang harus dipahami. Saya rasa teknologi bisa masuk di mana saja, kecuali dia ganda, buta dengan tuli, tambah autis. Triple Tuh, itu yang susah. Lain sama di pinggir jalan lagi. Jadi ayo teman-teman, ayo buka dulu. Saya pun menggunakan MPI ini. Saya pun menggunakan MPI ini. Kebanyakan saya otodidak. Saya tidak kursus dimanapun, tapi saya mau mencari.
harus kalau tidak. Iya, saya juga tidak. Cuman dikuatkan dengan ajang-ajang. Misalkan saya masuk membatik, dapat materi lagi dari sana. Oh ternyata gini-gini. Terus ikut pelatihan ini, dapat materi lagi gini-gini. Sebenarnya tergantung teman-teman mau ngambil resiko atau mau duduk di zona aman. Gitu. Kalau misalkan teman-teman mau melangkah dari zona aman, saya yakin dan percaya nanti itu pengetahuannya lebih banyak. Jangan lihat saya terlalu banyak program saya ambil, saya pusing, saya sibuk, saya ini, tapi dampaknya ke saya pengetahuan banyak yang saya dapat, relasi di luar banyak saya dapat. Kemudian saya bisa berbicara di depan teman-teman. Coba kenapa tidak seperti saya? Ya kan? Lihat MPI di kelas. Bisa. Jadi buatkan sebenarnya. Buatkan. Kalau misalkan teman-teman nanti ada program lagi, ayo. Kalau teman-teman nanti ada program lagi, program dari Kemendikbud ataupun BGP, teman-teman ikut. Mau lolos tidak lolos itu di belakang. Ya. Nah ini kita kembali tantangan dan solusi penerapan MPI. Ayo konflik ke sini. Hai. Halo. Hai. Nah, gitu dong. Kita fokus dulu. Nah, jadi saya tadi kepikiran gini. Wah, ada yang salah nih dengan pembel kita ini. Yang pertama kita tidak bentuk tim. Timnya apa? Bagian perlengkapan siapa? Bagian ini siapa? Kita harus tetap adakan koordinator konstruksi. Tapi kayaknya Pak, kalau misalkan sudah mengadakan, kalau sudah bersama, menurut saya ya masukan saya, karena kita kan terbatas juga di anggota dewan. Ada kalau sudah ditetapkan ini perlengkapannya, kemudian yang itu berlahalan ada, jadi kan kita terbatas. Apakah memungkinkan ketika kita sudah membagikan tim untuk moderator, moduler dan ini itu akan dijadikan tim dan itu juga yang mempersiapkan itu kegiatan pada hari ini. Tidak, kan tiap minggu sudah ditentukan dari timnya siapa yang untuk moduler, moderator, dan mereka juga yang tim yang bekerja hari itu ya mempersiapkan perlengkapan untuk komponen hari itu. Di mana? Ikut tim konsumsi supaya tidak terlalu bagi. Kalau tim konsumsi lagi kita kan sudah ada tim memasak. Bisa ikut Juga yang ikut tim baik banyak iya. laki-laki berapa berarti? Ada yang belum jatuh toh? Sudah ada. Gini aja. Teman-teman daripada kan konsumsi kesan capek sekali kalau sampai dia harus moderator untuk alat lagi. Masaknya capek loh. Jadi iya, saya tahu kalau itu merangkak sampai semua dalam satu hari itu capek. Jadi gini, teman-teman, yang teman-teman saya yang merasa laki-laki, ayolah bagi perlengkapan ya. Jadi biarlah teman-teman yang perempuan yang sibuk di dapur, kita ayolah sibuk di perlengkapan. Setuju ya? Begini juga, kita meminum tidak ada air. Nah itu yang saya bilang tadi, ke Bu Mince. Baiklah kalau kita nanti ke depan, gini, setiap langkah yang kita lakukan ke depan kan selalu ada namanya evaluasi. Setiap minggunya pasti ada saja kekurangan yang untuk memperbaiki minggu depannya. Contoh hari ini, kita kebetulan di perlengkapan, maksudnya dimulai di tanggal jam sekian, mundur di jam sekian. Ya. Oke ya? Minggu depan itu semua masak gratis ini. Iya. Nggak usah. Percayakanlah bagian memasak itu adalah perempuan. Laki-laki percayakanlah perempuan untuk laki-laki menyediakan ini. Ketika laki-laki tidak menyediakan ini, Oke, setuju. Masukkan lagi untuk Setuju kalau itu setuju. Berarti siap dulu kita sebagai pelayanan misalkan kita beri fokus khusus untuk kaum Nah. Itu pembiayaan yang atas. Enggak, itu maksudnya di masjid. Iya, tapi kan bisa bos kita sudah di situ. Supaya itu sudah kalau kita MPI di kelas pasti balik betul. Ya betul. Ada dua orang fokus loh. iya. Satu sabar. Nanti saya sampaikan lagi ke Bapak ya. Tadi setahu saya tidak bisa, tapi enak lagi ke Teman-teman Bapak. sabar. Ini kita kan baru merintis nih ya. Kita kan baru merintis.
minggu depan Bapak segera nanti tambahkan kita di dalam fokus lagi, tapi layar TV yang tapi saja layar siapa tahu. Jadi kita gunakan aset dulu yang ada. Tidak Pak, begini juga Pak sebenarnya. Di fokus ini biasa cari gara-gara, biasa berpikir. Maunya sih fokus, tapi kita harus sebenarnya di bawah urusan. Ya insya Allah nanti pasti saya paham dan percaya Bapak pasti cari jalan terbaik, pasti akan memberikan teman-teman bagaimana kemudahan untuk mengajar. Semoga bisa dipasang setiap kelas. Ayo teman-teman Islam berdoa di sujudnya, teman-teman silakan di hari Minggu doakan supaya bisa terpenuhi apa yang kita inginkan. Sekarang saya akan biasakan kita pokoknya kombel itu harus selesai jam 3. Ya? Karena kenapa? Ini supaya teman-teman ada waktu untuk pulang. Ya, teman-teman pasti lelah juga kan? Jangan teman-teman lelah. Saya yang berbicara di atas ini sudah ada untuk sekali minum. Itu. Kenapa? Iya. Mau tidak bisa lagi hamil. Oke. Tapi secara garis besar teman-teman sudah ada masuk ya di teman-teman mengenai MP itu. Nanti minggu depan kita akan praktek. Tapi usahakan minggu depan itu bawa ini ya, model masing-masing. Berarti kita ada kesepakatan kumpul ya, seperti kesepakatan lebar. Kita ada kesepakatan kumpul, tempat waktu jam 1 kita kumpul di ruang kumpul. Iya, itu dia. Teman-teman gini, makanya saya bilang tepat waktunya itu tergantung teman-teman sendiri. Makanya saya bilang tadi, bagian peralatan, ayolah bagian peralatan. Bagian memasak, meskipun misalkan nih, meskipun misalkan sudah dibagi bagi orangnya, tapi teman-teman ternyata yang dimasak itu agak ribet. Terus teman-teman dokter kan kesana lah duduk, kesana lah bantu petik-petik sayur. Karena tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman misalkan cuma satu orang yang datang sama-sama memasak. Kalau teman-teman tidak biasa membantu, itu tidak ada dua yang akan membantu. Ya? Meskipun dibagi saran saya kalau waktunya luang, tidak apa-apa di sana sambil menggibah, pergi-pergi, itu tidak terasa. Meskipun sudah ada, tapi itu kembali lagi ke teman-teman. Kembali lagi ke teman-teman seperti apa maunya, karena kita itu saling membutuhkan. Ya. Oke. Jadi kesimpulannya, saya masuk di kesimpulan karena waktunya sudah sedikit lagi. Kesimpulannya adalah media pembelajaran interaktif adalah solusi yang aktif, efektif untuk meningkatkan keterlibatan hasil belajar siswa. Tentu, IMPI ini outputnya adalah peningkatan hasil belajar siswa. Kemudian dengan platform seperti Canva, guru dapat membuat materi pembelajaran yang lebih menarik dan mudah dipahami karena sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, kemudian penerapan MPI ini memungkinkan pembelajaran yang lebih dinamis, kemudian kolaboratif dan relevan dari kebutuhan siswa di abad 21 ini. Yang kedua, ya di kelasnya saya kalau LKPD baru saya berikan ke mereka baru misalnya ada seorang cerita tapi itu ada namanya apa-apa dia itu yang mereka kayak semangat untuk mengerjakan ini. Jadi saya setuju yang nomor Itulah makanya saya bilang biar hati minatnya siswa di hati. Saya juga begitu. Ketika video yang muncul, wah teman-teman semua heboh, menurutku heboh. Ada saya di dalam. lagi lah Pak ya. Makanya saya berbagi ini. Saya pernah sebut dan dulu saya mau bertanya dan penasaran tentang Canva ini. Ada kan Canva itu buat kelas. Bisa masukkan peserta didik. Tapi itu dimintakan di situ kolom ID belajar peserta didik. Harusnya bisa. Ibu ajukan ID belajar kita didik ada kan? Baru puaskan. Di sini ada ini. Sumber daya tambahan ada Canva, ini ada linknya, Kahoot ada, Google Classroom ada. Ada link. Oke, kita masuk di sesi tanya jawab. Teman-teman silakan bertanya mengenai apa yang kita tadi saya terangkan. Sudah. Sudah tadi. Sudah sesuai dengan saran Bapak ini. Atau saran juga.
Misalnya bisa misalkan tambah pro. Ya untuk tambah pro nanti keluar dulu ini belajarnya aku bisa. Kalau Pak Sukma? Kalau saya sih sudah oke, cuma tinggal praktekkan saja. Ya, ya. Iya teman-teman. terus sekarang Pak Sukma. Sekarang bagaimana sih Pak Sukma? Ayo dulu. Saya merasa bahwa sejauh ini Pak Sukma, sejauh ini saya merasa kayak semangat begitu ya, karena di sesuatu kayaknya semangat karena istrinya baru pulang dan Jayapura pulang ini. bukan cuma itu Bu, jadi selama beberapa bulan itu ada perubahan. Jadi jadi kita jadi teman-teman gini, yang dikatakan Bapak tadi, yang dikatakan Bapak tadi itu ada benarnya. Tadi ada benarnya. Saya juga evaluasi banyak hal yang saya evaluasi dari apa yang kasus yang terjadi. Jadi gini, kita rasakan sendiri ketika kita satu kelompok, ada satu orang yang artinya tidak sefrekuensi atau mungkin lain dari kita, itu akan membuat pengaruh negatif ke pikiran kita, mental kita, justru itu akan memperburuk pekerjaan kita. Saya tidak percaya. Tapi kehadiran Pak Sukma di sini dengan perubahan yang ada itu sangat membawa energi positif. Ya, Pak Sukma bicara saja terus ikut dengan materi itu luar biasa Pak Sukma. Ya. Bapak Pak Sukma bicara ini itu luar biasa Pak Sukma. Bungkus. Oke ya, mungkin teman-teman semua sama ya dengan apa yang saya rasakan. Jadi bagaimana? Ada nggak salah atau apa yang praktik? Karena saya sebenarnya mau ini cuma saya selesai diskusi dengan Bapak pokoknya tidak cukup. Kemudian teman-teman perangkatnya juga tidak ada dan mungkin belum isi full dan harus menggunakan internet ya. Kemudian kalau memang tidak ada ini, siapa tahu nih bisa berikan kuota saja supaya ini karena ini saya yang percaya ini akan tidak lancar. Oke, kalau begitu saya bertanya. Kebiasaan. Oke. Karena belum ada belum ada materi yang saya kasih mengenai Canva, tulis saja refleksinya teman-teman, apa yang teman-teman dapatkan hari ini. Apa yang teman-teman dapatkan dari berbagai praktik baik hari ini? Apa hal baik yang didapatkan hari ini? Minggu depan harus disuruh lagi karena ada tes briefing yang kebetulan kembali. Masih ada di Ibu masker tahu? Masker? Iya, masker medis. Masker biasa. Itu saya akan dua aja. Apa Pak Sukma yang didapat hari ini? Oh, sabunku bisa. Satu sebenarnya yang kurang. Apa kira-kira ini? Setelah kurang ini. Setelah cemilan. Iya betul sekali. Kayaknya kita harus pakai Ada bu, cuma kan tidak ini. Oke nanti nggak apa-apa nanti sambil dulu. Mari yang titip. Tuhanku cinta dia. Mariana, aduh, bisa kah tambah asin satu lagi di ruangan ini? Beli free sex. Kalau sekali sebenarnya
Ibu waktunya sudah habis. Sudah jam 3.00. Mari kita rapikan barang dan kita pulang. Sudah apa itu? Olimpiade olahraga nasional di Jakarta berapa? Jakarta Depok baru kenapa Jakarta? Apa itu? Berapa itu? Wih, 20.000. Pas udah mau pulang dong. Kenapa Depok? Jakarta Depok kok. Harusnya di belakang itu baru bagus, Pak. Tidak, ini kan bagi pas ini kan apa namanya Pak? Seratnya Itu kan 120. selesai. Begitu sudah mau pulang maghrib, dia jual 20.000. Iya, saya memang tidak pernah juga beli kayak gitu. Oke, sudah. Ya. Coba Pak Sumul bacakan hasilnya. Masih mau bisa? Tenang. Kalau saya materi hari Oh, ini mau maju. Pak Olan, Baik, daripada Bapak. saya asesmen. Ayo tentang dulu. Kaulan bagaimana? Saya baca kan, Pak. Iya, bacakan. Yang saya dapatkan sini. Iya. Pengelolaan kelas yang lebih menarik dengan pemanfaatan teknologi yang dapat dikolaborasikan